Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait manga Jujutsu Kaisen chapter 231, yang mana di sini akan diperlihatkan pertarungan antara Gojo Satoru versus Sukuna. Yang mana di sini Sukuna dihajar habis-habisan oleh Gojo Satoru, tetapi Sukuna menggunakan roda Mahoraga agar bisa beradaptasi dengan Limitless milik Gojo Satoru. Jadi seperti apakah kisahnya di chapter kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan pada saat setelah kita melihat ketegangan antara Gojo Satoru versus Sukuna, yang mana mereka berdua sudah melewati batasannya dan beradu hantaman, saling hantam satu sama lain. Sedangkan di sisi lain, para penyihir yang menyaksikan itu, Kusakabe mengangkat tangannya dan bicara menanyakan pada seluruhnya, apakah dari kalian ada yang pernah dihajar serius oleh Gojo Satoru? Mendengar itu, nampak semua orang pandangannya tertuju pada Kusakabe. Kemudian Panda menjawab, bahkan bahwa dirinya pernah menghajar Gojo, tapi pukulannya tidak sampai karena terhalang oleh Limitless-nya. Sedangkan Yuta dan Hikari malah mengacungkan tangan karena mereka pernah dihajar oleh Gojo Satoru. Yuta mengatakan, bukan pukulan serius sih, tapi dia menghantamku menggunakan Limitless. Hikari menambahkan, ya aku juga sama. Setelah mendengar jawaban itu, Kusakabe menjelaskan bahwa Gojo melengkapi pukulannya dengan efek blue yang menghisap benda menggunakan energi kutukannya, sehingga pukulannya menjadi berkali lipat lebih kuat dari yang biasanya. Hikari pun ikut menambahkan, bukan hanya hantamannya lebih kuat, tapi juga rasanya seperti ditabrak oleh truk, padahal itu adalah pukulan yang biasa. Kemudian, setelah mendengar itu, Kirara bertanya pada Yuta dan juga Hikari, bagaimana rasanya? Dan seketika mereka berdua mengeluarkan aura amat suram lalu menjawab bahwa mereka muntah pada saat dipukul oleh Gojo Satoru. Setelah mendengar itu, Yuji pun mulai teringat akan ucapan Nanami saat membahas Gojo di mobil. Pada saat itu Nanami mengatakan, jika kau ingin menjadi sorcerer, jangan bandingkan dirimu dengan Gojo Satoru, karena pukulan Gojo begitu luar biasa. Serangan sodokan Gojo hampir sama seperti serangan kritikusnya, yang mana Nanami berusaha susah payah untuk menguasai teknik tersebut. Dengan kata lain, Gojo melebihi dari Nanami. Dan pada saat itu juga Kusakabe berkata bahwa dirinya dan sekarang ini kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Gojo Satoru dengan menghajar Sukuna, jadi kita akan lihat saja. Kemudian di sini panel pun kembali lagi memperlihatkan pertarungan antara Gojo Satoru versus Sukuna. Di sini kita bisa melihat Gojo menghantam habis-habisan Sukuna setelah dihajar ke aspal, kemudian Gojo pun menyeret Sukuna sampai-sampai aspal di sekitarnya terangkat. Lalu tak hanya itu saja, Sukuna juga dilempar oleh Gojo menghantam tembok-tembok bangunan. Merasa belum cukup, pada akhirnya Gojo pun menggunakan puing-puing bangunan dan dilemparkannya kepada Sukuna, yang menyebabkan Sukuna terkubur hidup-hidup di sana. Dikira sudah berakhir sampai situ, tapi Sukuna dengan cepat bangkit kembali dan berhasil keluar dari puing-puing tersebut dan mencoba menyerang Gojo Satoru. Tapi Gojo berhasil menghindari dan mendaratkan tendangannya tepat ke kepala Sukuna, yang membuat Sukuna hampir saja mati akibat tendangan tersebut. Yang artinya Sukuna di sini berhasil menghindari tendangan dari Gojo Satoru. Dan pada saat itu juga, ketika Sukuna mendarat, nampak Gojo mengeluarkan teknik Kage Bunshin yang mengelilingi Sukuna. Dan pada saat Gojo menyerang secara bersamaan, Sukuna berhasil mengetahui posisi Gojo yang asli dan menangkap pukulannya, yang kemudian Sukuna menghantam Gojo Satoru menggunakan tinjunya yang sangat kuat. Tapi untungnya, Gojo berhasil menahan pukulan Sukuna menggunakan telapak tangannya. Tapi tetap saja, dari situ Gojo tidak bisa menahan serangan Sukuna, dan Gojo terpental jauh akibat serangan hantaman dari Sukuna. Hingga tak lama kemudian, Gojo pun terlempar ke arah lampu merah. Gojo yang melihat kesempatan itu pada akhirnya meraih lampu merah dan bertengger di atas lampu merah tersebut. Setelah itu, kemudian panel pun menjelaskan arti dari ritual pemanggilan Mahoraga. Disebutkan, itu adalah sirkulasi penuh dan keseimbangan.
Mahoraga beradaptasi terhadap serangan dengan cara menerima serangan dan memutar roda Dharma yang ada di atasnya. Dan tepat saja pada saat ini juga, roda Mahoraga yang ada di atas kepala Sukuna berputar dan menjadi hitam menandakan bahwa Mahoraga sedang memulai beradaptasi pada Limitless Gojo Satoru. Para penyihir yang melihat itu terkaget dan mereka berkata, "Apa? Roda itu berputar? Artinya Mahoraga mulai beradaptasi." Gojo pun yang melihat itu berkata dalam hatinya, "Saat dia menggunakan Domain Amplification, roda Dharma berubah menjadi hitam. Aku hampir yakin kalau adaptasinya berhenti. Jadi dia tidak bisa menggunakan domainnya ya. Tapi masih bisa menggunakan penguatan. Jadi mungkin otaknya yang kuserang itu adalah bagian yang mengurus Baria." Sukuna pun sama berkata dalam hatinya, "Oh, jadi untuk menghindari adaptasi, dia tidak memakai teknik kutukan kecuali yang biasa ya. Sudah jelas itu." Dan pada saat lampu merah berubah jadi hijau, Gojo dengan cepat menyerang Sukuna. Tapi Sukuna berhasil lompat dan menghindari Gojo, lalu mencengkram lampu jalan dan melemparkannya pada Gojo Satoru. Tapi Gojo menahannya menggunakan teknik Limitless-nya. Setelah serangan itu, para penonton yang melihat pertarungan merasakan kejanggalan. Mengapa Mahoraga tidak muncul pada saat itu juga? Kemudian di sini Meme menjelaskan, Mahoraga tidak beradaptasi pada Limitless Point hanya dengan satu putaran saja. Hikari berkata, "Jadi butuh berapa putaran agar Mahoraga bisa beradaptasi?" Kemudian balik lagi ke pertarungan. Di sini Gojo menjelaskan dengan berkata pada Sukuna, "Hehehe, apa kau sadar kau perlu 4 putaran agar Mahoraga bisa beradaptasi dengan Limitless Void Go? Jadi kau butuh 3 putaran lagi agar Mahoraga bisa beradaptasi dengan Limited Void Go." Mendengar itu, Yuji, Kusakabe, dan semuanya terkaget karena ini adalah hitungan mundur bagi Gojo Satoru. Sukuna pun yang mendengarnya mengatakan, "Hahaha, itu adalah hitungan mundur untuk seringai cengengesanmu itu, dasar bodoh." Mendengar itu, Gojo bukannya senyum, malah balik meledek Sukuna dengan nyengir sangat lebar agar diingat oleh Sukuna. Kemudian Gojo berkata, "Akan kubunuh kau sebelum 3 putaran." Hahaha. Angel pun yang mendengar sekaligus melihat itu merasakan dan bertanya, "Apakah Gojo benar melupakan Megumi ya?" Yuji menjawab, "Ya, mungkin saja." Kashimo pun menambahkan, "Ya, tidak masalah melupakan dia." Yang nampaknya di sini, Yuji dan juga Kashimo sudah ikhlas dengan posisi Megumi bila Gojo demi membunuh Sukuna ikut membunuh Megumi juga. Dan panel pun selesai. Dan untuk informasi bahwa minggu depan Jujutsu Kaisen libur. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 231 yang ada kemungkinan besar pertarungan mereka berdua tidak akan lama lagi selesai antara kedua yang terkuat. Dan juga apakah Gojo Satoru berhasil mengalahkan Sukuna dalam hitungan mundur adaptasi 3 kali roda Mahoraga, kita akan tahu di chapter selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. So, tetap saksikan di channel Taocar agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!